Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bobo di channel YouTube-nya Salban Channel. Oke, kali ini saya akan langsung aja membahas 4 langkah agar stempel sablon cup nempel sempurna ya. 4 langkah agar stempel sablon cup nempel sempurna. Karena ternyata teman-teman saya itu banyak yang gagal dikarenakan satu dan lain hal. Oke, di sini saya akan memberikan tips 4 langkah cara stempel sablon cup nempel sempurna. Oke, yang pertama masalah desain. Itu desain jangan dianggap enteng ya. Tidak semua desain bisa diaplikasikan ke dalam sablon stempel cup ini. Yang pertama desain. Yang kedua cara penyimpanan stempel tuh harus seperti apa biar awet, biar lama dan tidak mengeras. Yang kedua itu ya. Yang pertama desain. Yang kedua masalah penyimpanan. Yang ketiga ini nih paling penting. Yang ketiga itu adalah tinta. Tidak semua tinta bisa dipakai untuk stempel sablon cup ya. Walaupun mereknya ini pokoknya yang ketiga nanti saya akan bahas masalah tinta. Kenapa saya sudah pakai tinta yang direkomendasikan abang kok tetap gagal? Nah ini nanti saya akan bahas ya. Tinta. Yang ketiga, yang keempat cara mengisi stempel yang 3 warna atau 2 warna agar rapi dan tidak belepotan. Oke, kita akan langsung aja ke poin yang pertama, yaitu masalah desain. Ingat, jangan di skip, nanti gagal paham ya. Kalau udah gagal paham hancur semuanya. Oke, yang pertama masalah desain. Untuk desain itu tidak semua desain gambar bisa diterima di stempel ya. Stempel ini tidak kalau misalkan stempel kantoran, stempel sekolahan itu desain apa aja bisa lancar-lancar aja lah, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk sablon cup pakai stempel itu desain ada beberapa desain yang tidak masuk, yang tidak bisa nempel sempurna ya. Oke, contoh saya akan mencontohkan desain yang gagal ya. Jadi untuk pemula saya sarankan hindari desain yang pakai garis kotak atau lingkaran atau garis lingkaran. Pokoknya hindari desain yang ada garis kotak dan lingkaran ya. Karena saya udah beberapa kali bikin ternyata tidak sempurna gitu. Kadang bagus, kadang nih ya, kadang bagus, tapi sering juga seperti ini. Padahal udah diisi lagi, tinta diisi lagi dan akhirnya tetap jadinya seperti ini. Dan setelah beberapa kali saya bikin, akhirnya menyimpulkan bahwa stempel sablon cup permanen itu tidak bagus untuk desain yang pakai kotak hitam ataupun pakai lingkaran hitam. Ingat ya. Jadi saya rekomendasikan, saya sarankan kalian membuat desain seperti ini. Ini saya desain seperti ini yang tidak ada kotak atau lingkarannya itu bisa bertahan lama. Ini udah berapa bulan saya bikin ya, udah 6 bulan lebih, hampir sekitar 8 bulanan bikin desain kayak gini, masih lancar-lancar saja, masih bisa digunakan karena ini tidak ada kotak ataupun lingkarannya. Tahu juga seperti ini ya, hindari gambar rumit dan ada garis kotak dan garis lingkarannya. Jadi untuk yang pertama masalah desain selesai. Oke, ngerti ya. Lalu yang kedua itu cara penyimpanan stempel ya. Ini karena ini stempelnya beda dengan emang sama-sama stempel flash tapi fungsinya beda ya. Kalau stempel flash yang dipakai di Indomaret, di sekolah atau di kantor itu cukup disimpan biasa aja juga bisa. Tapi kalau untuk stempel flash sablon cup yang pakai tinta khusus, tinta permanen, itu harus penyimpanannya seperti ini. Ketika sudah dipakai dan tidak digunakan lagi, langsung masukkan ke kantong plastik atau benda apapun, atau ke toples atau apapun yang kedap udara. Kegunaannya adalah untuk menjaga kelembaban stempel agar terus stabil. Kalau misalkan tidak ditutup lagi pakai plastik, nanti nggak tahan lama, meskipun nggak langsung rusak ya, dia bertahap rusaknya. Pertama gambarnya kurang sedikit, hurufnya itu seperti itu nanti kejadiannya ya. Jadi walaupun ini sudah ada tutupnya, tetap ada udara yang masuk. Untuk menghindari hal itu, kalian masukkan lagi ke kantong plastik ataupun ke dalam toples. Nah selain itu stempel flash
stempel cup permanen ini disarankan maksimal 2 minggu itu harus diisi tinta meskipun kalian tidak memakainya ya. Jika kalian tidak memakainya karena stok cup sudah banyak, stok sablon sudah banyak, biasanya saya juga vakum dulu, nggak nyablon dulu, nanti tunggu 2 minggu 3 minggu baru nyablon lagi. Nah jika kejadian seperti itu, misalkan stoknya untuk 1 bulan, walaupun untuk 1 bulan masih ada stoknya, usahakan dalam 2 atau 3 minggu diisi ulang. Jadi biar tetap lembab, jangan sampai dikeringkan selama 1 bulan, itu takutnya cepat menggumpal, nanti pas diisi tidak maksimal daya resapnya ya. Jadi usahakan maksimal 2-3 minggu lah, maksimal 3 minggu diisi ulang. Oke, jawaban yang kedua, masalah yang kedua kelar. Nah ini yang paling penting nih, masalah yang ketiga, yaitu tinta ya. Banyak yang komen, bukan banyak sih, ada beberapa akun yang komen di video-video saya sebelumnya, di video-video tentang sablon saya sebelumnya itu, Kang, saya udah pakai tinta yang direkomendasikan abang, kok nggak bisa, kok tetap melebar, kok tetap nggak nempel, luntur, kenapa? Nah ini akibat kurang memahami tapi langsung aksi ya. Ini biasanya seperti itu, saya juga seperti itu. Kalau ada tutorial, wah gampang bisa, padahal masih banyak rahasia-rahasia terselip. Oke, kita akan bahas ya masalah tinta. Di sini saya merekomendasikan tinta merek nyata. Saya tidak endorse, saya tidak terikat dengan toko manapun. Ini karena memang saya pakai tinta ini. Jadi kalau merasa tertolong dengan merasa teriklankan, nggak apa-apa, silahkan ya. Karena saya niatnya membuat konten, membantu UMKM yang sama, saya juga jualan es boba tuh sablonnya semua. Oke, jadi saya tuh pakainya tinta merek nyata. Ingat, ya saya juga sudah pakai merek nyata Kang, tapi kenapa gagal, nggak bisa. Nah ini ya. Jadi tinta merek nyata itu ada 2 jenis. Ada yang buat stempel flash, di sini ada tulisannya flash permanen blue ya. Ada yang pakai merek nyata buat flash, ada yang buat manual, ini buat stempel kayu, stempel karetnya. Bisa jadi kalian yang gagal itu pakai tinta merek nyata untuk stempel manual, kalian masukkan ke dalam stempel flash, akhirnya nggak cocok, mengeras, karena memang ini nggak cocok untuk stempel flash. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian pakai tinta stempel flash dipakai untuk stempel manual, sama, tidak cocok juga. Jadi ini udah ada jalurnya masing-masing. Jangan tergiur dengan harga ya, karena harga yang stempel flash yang stempel manual ini lebih murah dari ini. Ini 100 ml-nya itu 65.000. Saya beli di Shopee ya, terserah kalian mau beli di toko mana saja. Yang penting judulnya flash permanen, jangan manual permanen ya. Ini di Shopee saya beli di tokonya orang Karawang. Nggak tahu nama tokonya apa. 65.000 per 100 ml, sementara yang stempel manual ini harganya cuma 50.000. Beda 15.000. Jangan tergiur dengan perbedaan harga, tapi usahakan biasakan baca deskripsi chat orangnya gitu ya. Jangan langsung tembak beli, giliran gagal komen di saya, kok saya gak bisa. Tapi saya juga sama seperti itu, saya memaklumi. Sebenarnya ini haus banget, tapi ini belum selesai ya. Oke, masalah yang ketiga sudah selesai. Nah, tinggal masalah yang keempat. Masalah yang keempat itu bagaimana cara pengisian tinta di stempel yang 3 warna seperti ini ya. 3 warna seperti ini, gimana sih cara ngisinya, apakah sama saja? Dan ternyata setelah melalui sidang isbat cara pengisiannya tuh beda. Oke, nanti saya praktekkan cara mengisi tintanya sekaligus cara mengaplikasikan cara nyablonnya, biar kalian yang baru mengenal stempel sablon cup ini mengerti. Oke, kita akan langsung aja ke video cara mengisi tinta sekaligus cara menyablonnya. Langsung aja cekidot. Oke, pertama-tama kalian harus siapkan dulu stempelnya, dan stempel dimohon untuk selalu dalam keadaan seperti ini ya. Meskipun ini sudah ditutup, tapi tidak menutup kemungkinan ada udara yang sedikit masuk. Makanya kalian usahakan
masukkan lagi ke kantong plastik atau apapun itu, yang penting kedap udara. Kita akan langsung mempraktekkan cara pengisian yang 3 warna ya. Cara pengisian stempel 3 warna. Ini ya. Biru, hitam, dan merah. Kita akan langsung praktekkan. Sama seperti tinta juga harus dalam keadaan tertutup ya. Ini saya pakai tinta merek Nyata. Ingat ya, tinta merek Nyata, flash permanen, jangan yang pakai buat stempel manual. Langsung aja kita kocok-kocok semuanya. Sebelum dipakai harus dikocok-kocok dulu ya. Siapkan tisu juga jangan lupa. Oke, saya akan ngisi yang warna biru dulu. Kita isi yang warna biru, usahakan seperti ini. Jadi ngisinya seperti ini, jangan seperti ini, nanti tumpahnya ke sini. Kalau seperti ini nanti melebarnya ke bawah. Oke, langsung aja, tidak perlu lama-lama. Sampai merata ya, isi sampai merata. Oke, cukup. Setelah begini, kalian bersihkan pinggir-pinggirnya pakai tisu. Oke, yang biru sudah beres, kita akan lanjut yang hitam. Gimana sih nutup deh. Nah, tutup rapat ya. Setelah dipakai tutup rapat, lalu kita akan lanjut tinta yang hitam, yaitu yang tengah. Sama seperti tadi, usahakan agar tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi kita isinya seperti ini. Karena ini tengah-tengah posisinya, agar tidak ke kanan dan ke kiri, kanan kiri. Tukang tempel lewat bos, sampai kena yang kanan ataupun yang kiri. Oke, setelah itu kita lap sama seperti tadi, kita bersihkan pakai tisu. Ya, selanjutnya kita akan ngisi yang warna merah, tinta merah. Langsung tutup ya, tinta yang sudah dibuka langsung tutup. Ini kocok juga yang warna merah. Nah, ini ngisinya sama seperti yang warna biru tadi, jangan seperti ini. Kalau posisi ngisi seperti ini nanti tumpah-tumpahnya ke tulisan yang lain. Ini warna seperti ini ya. Kita isi yang merah cukupnya, jadi dia tumpahnya ke bawah ya, hati-hati. Oke, cukup seperti yang sudah. Bersihkan dulu pakai tisu. Kita akan tes ya, sudah bisa. Tutup dulu. Setelah diisi, kalian masukkan kembali ke kantong plastik. Ini untuk menjaga agar kualitas tinta tetap bagus ya. Selanjutnya kita akan tes dulu di cup yang ukuran 12. Ini tidak langsung rapih ya. Cetakan pertama sampai kedua ketiga itu tidak langsung rapih biasanya. Oke, tuh masih apa namanya, belepotan tuh ya. Cetakan jadi kalian korbankan dulu 1 cup atau 2 cup untuk menghasilkan warna yang sempurna ya. So, ini untuk ukuran 22 oz, hasilnya keren banget ya.
detail, Pobacino Delicious, Boba Drink, Salban Channel, oke? Pih banget, tuh, ya. Oke, Pobacino Delicious, Boba Drink, Salban Channel. Liatin hasilnya, bersih banget, rapih banget. Ini perbedaannya sama stempel, apa namanya, stempel manual. Kalau stempel manual, kalau nggak jago-jago banget itu jarang rapi ya. Kalau stempel flash itu rapi banget. Yang penting kalian hindari desain yang rumit ya, desain yang ada garis kotaknya atau garis lingkarnya, itu hindari yang seperti itu karena itu berpotensi menyumbat stempelnya ya. Oke, jadi sangat gampang sekali. Sekarang mungkin kalian bisa mempraktekannya lebih teliti dan silahkan dicoba lagi. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil. Jangan belum apa-apa langsung wah kayaknya ribet ya, kayaknya rumit ya. Ada teman saya tuh namanya Sajum lah, panggil aja Sajum dia belum apa-apa, Bo. Panggil saya Bobo kan, panggil saya Bobo. Bo, cara nyablon dua warna tuh gimana? Terus gua terangin kan. Aku terangin. Nih, kok ribet ya? Alah, lu belum apa-apa udah ribet. Ya sudah, oke. Selamat mencoba buat kalian semua. Tetap semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan komen-komen kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dengan senang hati. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya pun akan menjawabnya tidak bisa atau tidak ngerti. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter.